Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Hobi Fisika. Kita berjumpa kembali dalam channel Hobi Fisika, di mana pada channel ini kita hanya membahas soal-soal fisika. Untuk pada episode hari ini kita akan membahas tentang materi listrik dinamis. Mari kita perhatikan dan kita hayati bagaimana pembahasannya. Baik, mari kita perhatikan di whiteboard. Kita akan mencoba membahas soal yang pertama untuk listrik dinamis. Perhatikan, ini ada arus tegangan bolak-balik. Ya, dialirkan sini ada lampu. Ya, lampu ini menyala. Diberi arus 0,8 ampere. Ya kan? Apabila muatan elektron itu 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, yang jadi pertanyaan adalah berapa jumlah elektron yang mengalir di dalam lampu selama 1 jam. Jadi jumlahnya ya. Berapa sih jumlah elektron yang mengalir lewat lampu selama 1 jam? Oke, gimana pembahasannya? Jumlah elektronnya ya. Oke, bagaimana cara membahasnya? Tolong diperhatikan. Ini udah diketahui arus yang mengalir 0,8. Muatan elektron itu min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Selama 1 jam. Jadi 1 jam itu sama dengan 3.600 sekon. Kan harus dalam sekon ya. Oke, mana rumusnya? Berarti kita cari muatan dulu yang mengalir ya. Berapa nilai muatannya? Jadi Q sama dengan arus dikali P. Nah, ya kan? Udah ada tuh. Berapa? I-nya 0,8. Nah, T-nya 3.600. Maka didapat nilainya adalah 2.880 kolom. Ya, nih kolom. Oke, nah Q-nya. Oke. Nah, Q-nya ketemu. Jadi selama 1 jam ini 2.880 kolom. Yang jadi pertanyaan adalah berapa jumlah elektron yang mengalir. Ya tinggal ini aja kan sudah ada muatan elektronnya. Jadi jumlah elektron yang mengalir sama dengan Q per E. Jadi 2.880 dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 19. Oke. Nah ini ketemu ini berapa? Ya sekitar 1,8 kali 10 pangkat 22 ya. Oke, ini jumlah elektronnya. Tinggal ini naik ke atas aja kan, naik ke atas pangkat 19. Ya, ini dibagi ini itu 1.800. 800 kan nolnya dipindahin jadi ya, 1,8 kali 10 pangkat 22 elektron. Oke, itu mudah sekali ya bahasannya. Ya, baik, mari kita lanjutkan kembali pembahasan listrik dinamisnya. Tolong perhatikan ke whiteboard. Ini ada rangkaian ya. Rangkaian listrik tertutup. Ini ada resistor 6 ohm, paralel dengan 3 ohm, seri dengan 2 ohm, seri lagi dengan 1 ohm. Nah, di sini sumbernya 6 volt ya kan? Sumbernya 6 volt. Terus ada hambatan dalamnya 1 ohm. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah berapa arus yang mengalir pada hambatan 6 ohm. Nih yang 6 ohm.
Ya kan, berapa sih arus yang mengalir di sini? Bagaimana kita menyelesaikan kalau ada soal-soal seperti ini? Ya, supaya tidak keliru ya, digambarkan. Kita gambarkan aja ya. Jadi ini kita gabung dulu. Ini di paralel kan, berarti 6 kali 3 dibagi 6 tambah 3, ya kan? Oke, jadi gini. Ya, gambar yang ini kita ganti ya. Jadi gini. Gambarnya. Nah, ini jadi 2. Nah, 2 kan? Ini 2, ini 1, di sini 1. Ini 6 tegangannya. Oke? Paham ya? Ya. Sekarang ini gabung. 2 tambah 2 kan seri ini. 2 tambah 2 tambah 1 tambah 1, 6. Jadi begini gambarnya. Nah. Ini jadi 6. Ini 6 volt. Yang satunya digabung ya. Ini yang 1 tambah 1 tambah 2 tambah 2. 6. Ini 6 ohm. Ini adalah hambatan total rangkaian ini. Dari sini kita bisa mencari arusnya. Maka I ya kan sama dengan P per R. Berarti ini apa? 6 per 6 sama dengan 1 ampere. Oh. Jadi arus yang ngalir di dalam rangkaian ini 1 ampere. Oke. Jadi nanti berikutnya apa? Kita balik lagi sini. Terus dari sini bergerak ke sini. Nanti sekarang balik lagi ke sana. Nah, biar nggak keliru. Ya kan? Lihat sini. Di sini arusnya adalah 1 ampere. Ini dibangun dari ini 1, 2, 3, 4. Ya. Gabungan ini seri kan 2, 2, 1, 1. Adalah ini. Besarnya ini 1 ampere. Oke. Kalau begitu karena ini dibangun dari seri, maka yang sama adalah arusnya. Ya, berarti di sini 1 ampere, 1 ampere, 1 ampere, 1 ampere. Oke? Iya, jadi sama ini. Nah, berarti kalau kita sama, karena kita mau hitung yang ini, berarti ini gabungan ini. Kita cari tegangan di sini. Ya, P di 2. Yang ini nih, yang ini. Yang ini. Ya kan, sama dengan I kali R. I-nya 1 ampere, R-nya 2. Berarti 2 volt. Nah, 2 volt mana? Tegangan yang ini. Oke, nanti ya. Oh, tegangan yang ini adalah 2 volt. Ini asalnya mana? Ini. Oh, paralel. Kalau paralel yang sama adalah tegangannya. Berarti kalau di sini 2 volt, maka ini 2 volt. Berarti ini 2 volt. Maka kita bisa mencari arus yang di sini dengan tegangan 6 volt, ya kan? Oke, berarti apa? Tegangan di 6 ohm sama dengan ya kan? Ditarinya mau arus tuh kan? Oh, arus ya. I kali R. Berarti I sama dengan P per R. P-nya berapa? P-nya 2 volt. Tuh. R-nya berapa? 6. Maka I sama dengan 1/3 atau 0,33 ampere. Jadi arus yang ada di sini adalah 0,33 ampere. Jadi konsepnya begitu ya, supaya nggak keliru. Dari sini kita gabung dulu, mengerucut, gabung ke sini. Cari I totalnya dulu. Setelah itu balik lagi. Nah, ini digabung dari mana? Oh, seri. Berarti yang sama arusnya. Oh. Ini digabung dari mana? Paralel. Yang sama apa? Tegangannya. Berarti kita cari tegangan di sini. Nanti ketemu. Ya kan? Bisa dicari ketegangannya, arusnya. Arus di sini ketemu. Oke? Ternyata gampang kan? Ya, baik. Mari kita lanjutkan lagi. Pembahasannya tolong diperhatikan ke whiteboardnya ya. Ini ada rangkaian seri paralel resistor. Ya. Ini ada R. Ini R besar, ini 30 ohm. Ya. Ini 30 ohm. 30 ohm. Ini seri 2 10 ohm, 10 ohm. Yang diketahui arus ngalir di bagian bawah sebesar 0,3 ampere. Ini arus yang ngalir di sini 0,3 ampere. Apa yang ditanya adalah tegangan di R ini. Berapakah besar beda potensial atau tegangan pada R? Ya kan? Ini karena R-nya diketahui 30 ohm.
Berarti ini 30 kita gabung aja langsung. Seri kan di jumlah. Nah, jadi gambarnya jadi gini. Oke, lihat sini. Nah, ini jadi 60. Kan di jumlah kan? Ini 30. Yang ini 20. Ini I-nya. Oh. Oke. Jadi tadi sama ya. Di seri jumlahkan. Ini seri jumlahkan paralel. Oke. Iya. Sekarang kita cari di sini aja langsung. Tegangan pada 20. P di 20 sama dengan I kali R. I-nya udah ketemu 0,3. Berarti ini apa? 0,3 kali 20. Berarti berapa? 6 volt. Oh. Tegangan di sini. Tolong perhatikan rangkaiannya. Ini paralel. Kalau paralel yang sama adalah tegangannya. Kalau dia seri yang sama arusnya. Berarti kalau di sini diketahui 6 volt, ini juga 6 volt. Ini juga 6 volt. Oke? Karena paralel. Jadi sama nih 6 volt, 6 volt. Ya. Kayak seperti rangkaian di rumah listrik. Itu kan paralel. Jadi kalau dari PLN-nya 220, semua listrik itu 220. Cabang-cabang itu karena dibuat paralel. Oke. Nah, kalau di sini 6 volt ya kan, berarti di sini bisa dicari arusnya. I di 60 sama dengan P per R. P-nya 6 volt dibagi R-nya 60. Ya kan, berarti ini 1/10 ampere atau 0,1 ya, ini atau 0,1 ampere. Nah, lihat sini. Ini awalnya adalah ini seri. Kalau di sini 0,1 ampere, maka di sini 0,1 ampere, ini 0,1 ampere. Karena dia seri. Kalau seri yang sama harusnya. Berarti kita bisa cari di sini tegangannya. Maka P di R sama dengan I kali R. I-nya berapa? 0,1. R-nya berapa di sana? 30. Berarti 3 volt. Tuh, gampang kan? Kita ikutin aja ya. Oke. Yuk, mari kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Ya. Soalnya begini nih. Ada 3 hambatan. Ya, 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm. Pertama disusun paralel. Ini paralel. Ya kan? Hubungkan dengan GGL. GGL ini ada hambatan dalamnya. Tidak diketahui. Ternyata ketika dihubungkan dengan GGL, ya kan? Arus yang mengalir pada rangkaian ini, arus totalnya adalah 3 ampere. Sekarang hambatan ini disusun seri, ya kayak gini. Hubungkan dengan GGL yang tadi juga. Ternyata arus yang mengalir adalah setengah ampere. Ya kan? Jadi kalau dia paralel 3 ampere, kalau dia seri setengah ampere. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah berapa nilai GGL-nya dan hambatan dalam GGL-nya. 2 yang ditanya ya. Berapa besar GGL ini? Ya, ingat ini paralel. Jadi kalau dia paralel, berarti kita cari dulu R totalnya. Ya. Ini R totalnya dulu cari. Maka 1/R total 1/2 tambah 1/3 tambah 1/6. Maka R total adalah 1 ya, 6 semuanya. Oke, 6 nanti ini 3, 2, 1. 6/6, 1. 1 ohm. Oke. Yang ini seri, maka ini R totalnya jumlahkan aja. 2 tambah 3 tambah 6. 2 tambah 3 tambah 6. 11 ohm. Oke. Sekarang bagaimana cara mengerjakan yang ini? Anggap ini E1. E1, E
Ini rumusnya hukum Ohm, I kali R. Berarti R-nya mana? R total plus R dalam. Kan ini ada R totalnya, ini ada R dalam. Ya, oke. Maka ini sama dengan I-nya 3 dalam kurung 1 plus R. Udah biarin aja. Oke, karena variabelnya banyak yang nggak diketahui. Ya kan? Oke, E1. Sekarang yang ini, lihat yang ini. Ya, anggap ini E2. E2 sama dengan I dalam kurung RT per R. I-nya berapa? I-nya setengah. Ya kan 0,5 tuh. Oh, ini setengah dalam kurung 11 ditambah R. Tuh, oke? Iya. Nah, nilai E1 dan E2 sama. E1 sama dengan E2. Berarti gabung aja. 3 dalam kurung 1 plus R sama dengan setengah 11 per R. Tuh. Pindah ke sana, kali 6 kan? Jadi 6 dalam kurung 1 plus R sama dengan 11 ditambah R. Sana, oke. Ya. Ini 6 ya kan? Ini 6 kali 1, 6 kali R, 6R. Berarti 6 ditambah 6R sama dengan 11 ditambah R. Oke. Ini pindah ke sini, jadi 5R. Sama dengan 5, maka R sama dengan 1 ohm. Nah, ketemu lah R-nya. R dalamnya 1 ohm. Tinggal ditanya berapa E-nya. Ya masukkan aja ke salah satu. Ke sini boleh, ke sini boleh. Ya, nanti E-nya kan sama. Maka E sama dengan 3 dalam kurung 1 plus R. Ini 3, ini 1 tambah 1. Ya kan, jadi berapa? 6 volt. Tuh, ketemu lah. Jawabannya berapa? GGL-nya 6, R-nya 1 ya. Sekianlah. Ya, baik. Kita lanjutkan pembahasan soal listrik dinamis. Ini ada soalnya seperti ini ya. Ini ada GGL, anggap baterai 12,5 volt dihubungkan dirangkai dengan resistor. Banyak nih. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Seri dan paralel. Ditanya berapa besar tegangan atau beda potensial pada resistor 4 ohm ini. Ya, pada resistor 4 ohm. Berapa sih nilai? Bisa saya tanya arusnya. Ya, di mana ini tadi di sini. Ingat di pembahasan sebelumnya bahwa kalau ada kasus soal seperti ini harus digambar biar kita tidak kesulitan ya, teliti. Ini kalau digambar tuh pasti teliti, nanti nggak akan salah ya kan. Ini digambar, ini gabungan aja dulu, seri digabung, seri kan ini 1 2 3, 1 tambah 3 tambah 4 ya kan. Jadi gambarnya apa? Jadi gini nih, ini jadi begini. Nah, oke, ini di sini, ini tetap 16, ini 8, ini 5, ini gabungannya 8. Oh, oke, 8. Kan 1 tambah 3 tambah 4, 8. Nah, sekarang lihat ini sama ini paralel, ya kan? Nah, ini sama ini paralel. Kan sama, 8, 8, 1/8 tambah 1/8, 2/8. Maka R totalnya jadi, bagi 2 aja, 8 bagi 2. Kalau paralel sama, kalau ada 2, 8 bagi 2. Kalau ada 3, 8 bagi 3. Kalau ada 4, 8 bagi 4. Itu aja gampangnya. Jadi ini jadi begini gambarnya. Oh, ini. Oh, ini jangan, ini baterainya di sini. Ya kan? Ini jadi gini, digabung 4, ini 16, yang ini 5. Tuh, makin sederhana kan, dari sini digabung jadi ini digabung paralel jadi 4 ya kan. Terakhir ini jadinya. Nah, ini
16 tambah 4, 20 tambah 5, 25 ohm. Tuh, oke. Ya. Ya. Nah, kalau udah begini, ini kan R total, bisa dicari arus yang mengalir. Berarti apa? I total adalah P per R total. Berarti sama dengan berapa? 12,5 dibagi 25 sama dengan setengah ampere. Tuh. I totalnya setengah ampere. Oke. Yang ngalir di sini. Lihat, perhatikan. 25 ohm ini asalnya ini dibangun dari 3 ini seri. Ini seri. Kalau seri yang sama arusnya. Berarti kalau ini setengah ampere, maka ini setengah ampere. Setengah ampere, setengah ampere. Tuh, gitu. Enaknya kalau digambar itu. Maka kita bisa mencari tegangan di sini. Nah, tegangan di 4 sama dengan I kali R. I-nya berapa? Setengah. R-nya berapa? 4. Jadi berapa? 2 volt. Tuh. Ketemu tegangan di sini. Oke? Iya. Nah, ini itu asalnya mana? Asalnya paralel. Tuh. Paralel yang sama apa? Tegangannya. Berarti kalau di sini 2 volt, ini 2 volt, ini 2 volt. Oke? Iya, berarti I di sini, I di 8, I di 8 ohm, ya kan, sama dengan P per R. Oke, P-nya berapa? Ini 2 volt, makanya 2 volt, 2 volt, berarti 2. R-nya berapa? R-nya 8, berarti ini 1/4 ampere. Nah, 0,25 atau 1/4, ya kan? Nah, di sini. Ini asalnya mana? Asalnya ini. Tuh. Ya kan? Asalnya ini. Berarti kalau di sini 1/4, sini 1/4 karena seri 1/4, 1/4. Maka arus yang ada di sini 1/4 ampere. Berarti tegangannya bisa dicari. Maka P di 4 sama dengan I kali R. Oke, I-nya berapa? 1/4. R-nya berapa? 4. Jadi berapa? 1 volt. Tuh, ketemu. Iya kan, gampang kan? Nah, kalau pakai gambar, ikutin aja gambar itu, nggak akan ini kok keliru ya. Oke? Ya, mari kita lanjutkan pembahasan soalnya. Perhatikan ke whiteboard. Soalnya seperti ini ya. Ini ada lampu. Nah, lampu nih. Dengan spesifikasi tegangannya 30 volt, dayanya 90 watt. Oke, 30 volt, tegangannya, dayanya 90 watt. Apabila lampu ini dihubungkan dengan tegangan baru, besarnya 120 volt, ya kan? Dan dayanya tetap 90 watt, berapa harus dipasang seri hambatan supaya dayanya tetap, ya. Jadi berapa nilai R-nya yang harus dipasang seri, ya kan? Karena tegangannya dirubah dari 30 menjadi 120 volt dengan kondisi dayanya tetap, ya. Berapa R-nya harus dipasang seri? Jadi seri gimana? Dengan ini, ya kan? Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Pertama, dari spesifikasi ini 30 volt 90 watt, kita harus cari nilai I dan nilai R-nya. Ya, ingat bahwa daya itu sama dengan tegangan kali arus. Oke? Maka I sama dengan daya dibagi P. Berarti dayanya 90, P-nya 30. Maka I sama dengan 3 ampere. Oke. Jadi arus yang mengalir ke sini adalah 3 ampere. Supaya dia terang. Yang kedua, cari hambatan pada lampu ini. Ya kan, bisa pakai rumus ini. Ya kan, apa? P sama dengan P kali I. I-nya kan P kali R. Ya, P per R, berarti P kuadrat per R. P kuadrat per
R. Oke. Maka nilai R adalah P kuadrat per daya. Ini berapa? 30 kuadrat per 90. Sama dengan 10 ohm. Nah, udah ketemu nih sekarang ya. Oke. Nah, I-nya ketemu 3 ampere, R-nya ketemu 10 ohm. Nih lampu ini. Nah, sekarang dihubungkan dengan tegangan 120 volt. Ya kan? Supaya dayanya tetap, maka arusnya berarti harus sama. Ketika dihubungkan dengan 3 volt dengan yang ini, berarti apa di sini? Kuncinya I1 harus sama dengan I2 sama dengan 3 ampere. Oh. Ya kan? 3 ampere. Berarti ini bisa ketemu nih. I sama dengan P yang kedua dibagi R total. Ya kan? Maka I-nya 3. P2-nya 120 kali R total. Maka R totalnya adalah 120 dibagi 3 sama dengan 40 ohm. Berarti mencari R keduanya yang di seri ya gampang kalau begitu. Tinggal R total sama dengan R1 tambah R2. Ini 40, yang ini 10, yang ini R2. Maka R2 sama dengan 30 ohm. Kan seri dijumlah. Ya. Oke, gampang kan? Seperti itu. Ya, mari kita lanjutkan pembahasannya. Ya. Kita memasuki hukum Kirchhoff 2 ini. Ya. Hukum Kirchhoff 2. Sini digambarkan ada rangkaian listrik tertutup ya. A, B, C, D, E, F. Ini ada baterai 3 volt. Sini ada juga baterai 6 volt. Tolong perhatikan tandanya. Ini pendek, ini panjang. Berarti ini negatif, positif. Negatif, positif. Ini pasang resistor 2 ohm. Yang sini 3 ohm. Yang ditanya berapa besar arus yang ada di antara B dan E dan kemana arahnya. Ini apakah ke bawah atau ke atas? Berapa nilai arusnya? Ya, ini hukum Kirchhoff kedua ini. Oke, bagaimana caranya? Ya kan, kita mengerjakan soal-soal hukum Kirchhoff ini. Yang pertama, ya kan, kita harus dibantu. Namanya loop lah, ya kan. Kalau saya loop itu ada prediksi aliran arus lah di dalam rangkaian, ya. Buatin aja gini loopnya. Anggap ini loop 1, ini loop 2. Nah, ini loop 1, ini loop 2. Oke. Bebas ini, mau ke sini boleh, mau ke sana boleh, ya kan. Tapi yang enak kumpulin aja di tengah. Ya kan? Padahal belum, artinya apa? Kita memprediksi arus itu kumpulnya di BE di sini. Padahal nanti belum tentu, namanya prediksi, ya kan. Bisa aja kumpulnya di sini atau di sini. Atau mungkin di sini tapi ke atas, bisa saja. Nah, itu tergantung kita nanti ya. Gimana cara mengerjakannya? Kita kerjakan satu-satu dulu. Pertama mana? Loop 1. Loop 1 mana? Nah, loop 1 itu daerah kekuasaan ini. Ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Anggap yang di sini nih, ini I1 lah. I1. Yang ini anggap I2. Yang ini anggap ini nih I3. Ya kan? Oke. Maka kalau begini berarti ini sama dengan, ya kan, I2 sama dengan I1 ditambah I3. Berarti kan kumpul di sini nih kita prediksinya. I2 sama dengan I1 ditambah I3. Nah, jadi kumpulnya tengah-tengah. Jadi I2 di I2. Ini hati-hati nih, catatan ini penting ya, jangan sampai. Karena kita sudah memprediksi seakan-akan harus seperti ini. Gitu. Oke, ini bisa berubah. Kalau misalkan kumpulnya di sini, maka ini murni I3, I1 tambah I2 begitu ya. Tapi karena kita gambarnya seperti ini, maka ininya seperti ini. Sekarang lihat dulu loop satunya. Oke. Mana loop 1 dari kekuasaannya ini nih, dari sini ke sana. Ya kan? Nah. Oke. Di mana apa?
jumlah E ditambah I kali R sama dengan 0. Oke, sekarang lihat dulu di sini. Ada nggak? Nggak ada. Sampai di sini. Oh, min 3. E-nya min 3. Hati-hati, karena yang ketemu pertama yang pendek dulu yang negatif. Tapi kalau ini yang panjang ya plus 3. Hati ya, pendek kan negatif, panjang positif. Berarti ini min 3. Ya kan? Sampai di sini set. Nah, 2. Berarti I kali R. Ditambah, ya kan? I-nya I berapa? I 2 kali 2. Ya. Ini I2 dikali R-nya 2. Oke? Sama dengan 0. Oh. Hati-hati, I2 adalah I1 tambah I3. Berarti ini apa? Min 3 tambah 2 dalam kurung I1 ditambah I3 sama dengan 0. Nih, I2 adalah I1 tambah I3. Berarti ini berapa? Min 3 tambah 2I1 tambah 2I3. Oh, oke. Sini ya, naik ke atas. Ini. Oke, berarti berapa nih? 2I1 tambah 2I3 sama dengan 3. Ini min 3 pindah ke sini. Ya, pindah ke sini jadi plus 3. Ini namanya persamaan 1. Yang ini. Oke. Sekarang loop 2. Oke, yang ini dari sini mulainya. Nih, loop 2 itu. Set. Nah, oke. Berarti ini dulu. I kali R. I-nya I3. Ini R-nya 3. Berarti berapa? 3 kali I3. I kali R. I-nya I3. Hambatannya 3. Sampai di sini min 6. Karena pertama yang pendek dulu yang 6. Ya kan, min 6. Sampai sini 2I2 tambah 2I2 sama dengan 0. Ya, oke. Berarti berapa nih? 3I3 6 min 6 pindah sana ya jadi plus. Ditambah 2 kali I1 plus I3 sama dengan 6. Ingat I2-nya kita rubah. I1 tambah I3. Maka seperti ini. Maka ini jadi berapa? 2I1 ditambah 5I3 sama dengan 6. Ini 2I1, 2I3. Jumlah mati sini 5. Ya. Oke, ini persamaan 2. Oh. Oke. Sekarang kita gabung. Persamaan 1 yang ini dengan persamaan 2 gabung. Oke, gabung. Kita gabung 1 dan 2. Berarti berapa? 2I1 tambah 2I3 sama dengan 3. Yang ini 2I1 ditambah 5I3 sama dengan 6. Kurangi aja, habis kan? 0. Nah ini berapa? Oh min jadi min 53 jadi min 3I3. Oh, min ya, hati-hati min. Karena ini min dikurang. Sama dengan min 3. Maka I3 sama dengan 1 ampere. Tuh, ketemu. I3. Yang ditanya berapa? IBE. Berarti I2. Ya. Ya kita cari saja yang ada I3 mana. Ya kan? Oke. Nah ini I3. Kita mau cari I2. Oh, berarti kita harus masukkan ke sini aja. Ya kan? Lihat. Oke. Masuk 2I1 plus 2I3 sama dengan 3. I3-nya 1 ampere. Berarti 2I1 plus 2 kali 1 sama dengan 3. Ya kan? Maka 2I1 sama dengan 1. 2 pindah ke sana kan? Min 2 kan? 3 kurangi min 2, 1. Jadi I1 sama dengan setengah ampere. Belum ketemu nih, belum, baru I1 dan I3 ketemu. Maka I2 masukkan ke sini nih. Oke, maka I2 sama dengan I1 ditambah I3. I1-nya berapa? Setengah. I3-nya 1. Jadi I2 sama dengan 1,5 ampere. Positif, artinya apa? Searah dengan prediksi kita. Ke bawah berarti dari B ke E.
Ya. Oke, kalau nanti dapat ini negatif min 1,5 bisa, oh berarti harusnya ke atas. Melawan prediksi kita. Jadi gitu ya cara mengerjakannya. Ini ketemunya 1,5 ampere dengan arah aliran dari B ke E. Oke, gampang kan? Iya. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan soal-soal listrik dinamis. Ya. Untuk soal ini pernah keluar pada tes masuk perguruan tinggi tahun 91. Ya, soalnya begini. Ini ada bejana nih. Bejana ini diisi air. Ya kan, isi air. Dimana masanya air ini 4 kg. 4 kg air ini. Ya, ke dalam air dimasukkan suatu lilitan. Lilitan ini memiliki hambatan sekitar 12 ohm. Ini 12 ohm. Di ujung-ujungnya dihubungkan dengan suatu GGL atau tegangan 220 volt. Ya kan? 220 volt. Air ini suhunya 100 derajat. Air ini suhunya 100 derajat. Ya. Jika kalor uap air adalah 2,2 kali 10 pangkat 6 Joule per kilogram, ya kan? Berapa waktu yang diperlukan, ya kan, untuk menguapkan seluruh air yang 4 kg ini sehingga habis menguap? Berapa waktunya? Ya, waktu yang dibutuhkan untuk menguapkan seluruh air yang 4 kg ini. Oke, mari kita coba untuk menyelesaikan soal masuk perguruan tinggi ini. Ya, oke, kemana caranya? Oke, kita tahu ya kalor uap ya kan Q itu sama dengan massa kali kalor uap. Oke, yang kedua Q itu sama dengan daya dikali waktu. Energi kan daya kali waktu, ya kan? Berarti ini tegangan kali I dikali T. Nah, oke. Di mana I itu apa? Hukum Ohm. P per R, berarti P kali P kuadrat per R. Maka Q itu bisa juga ditulis P kuadrat R kali T. Nah, ya kan? Ya kita gabungkan aja ini sama ini. Ini kan ada nih kalor uapnya. M kali LU, ini ada, ya sudah. Berarti kalor uap sama dengan kalor ya listrik. Oke. Berarti berapa ini? M kali LU sama dengan P kuadrat per R dikali T. Yang ditanyakan T-nya. Maka T sama dengan M kali R kali LU per P kuadrat. Tegangan berapa ini? Ini M-nya 4 kilo, R-nya 12, LU-nya ini 2,2 kali 10 pangkat 6 dibagi tegangannya 220. Oke, maka waktu yang diperlukan itu akan ketemu sebesar 2163, ya kan? 2163 sekon atau T itu sama dengan 36,3 menit. Oke, ini ya. Oke, gampang kan sebenarnya. Tinggal kita gabung aja. Ya kan? Dengan apa? Dengan kalor, listrik dengan kalor sama. Yang penting satuannya sama. Rumusnya bisa digabung dengan apa saja ya. Seperti itu. Oke. Demikianlah, semoga bermanfaat. Dan yang saya harapkan adalah fisika itu harus banyak berlatih. Ya, insya Allah kalau kita banyak berlatih, fisika itu mudah.